Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Matius yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita suatu perumpamaan. Jadi perumpamaan yang diangkat oleh Yesus terhadap sebuah panggilan Allah. Tentu panggilan dalam hal ini adalah lebih pada sebuah panggilan untuk bertobat. Panggilan untuk kembali kepada jalan yang benar. Panggilan untuk setidaknya bertindak atas nama kebenaran. Anak yang sulung disuruh oleh ayahnya lalu kemudian menjawab ya, tetapi tidak melakukan. Cuman menjawab ya, tetapi untuk mempraktekkan jawaban yang disampaikannya itu tidak menjadi sebuah kenyataan yang diharapkan oleh sang ayah. Lalu ayah pergi ke anaknya yang kedua. Di sana dia berkata hal yang sama, tetapi anak itu menjawab atau menolak permintaan ayahnya. Tetapi kemudian hal yang menarik, setelah dia menolak permintaan ayahnya, dia menyesal dan pergi. Nah, di sini Yesus mengangkat perumpamaan itu hendak menggambarkan bagaimana tanggapan manusia atas panggilan Allah. Secara khusus dalam hal ini, tanggapan para pendengar Yesus terhadap kehadiran Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi mereka untuk Tuhan. Ya. Jadi orang-orang yang pertama itu ya, tadi diangkat ya oleh Yesus di sini bisa jadi adalah orang-orang yang keras hatinya. Mungkin ini menunjuk kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama Yahudi dan sebagainya pada waktu itu, yang merasa diri sudah benar, yang merasa diri tidak perlu lagi kehadiran yang lain untuk membentuk mereka sedemikian rupa atau untuk mengarahkan mereka kepada jalan yang benar, atau untuk mendengarkan pewartaan yang disampaikan oleh utusan Allah. Jadi mereka tidak membutuhkan itu sebab mereka sudah merasa benar. Nah, itu bisa dikaitkan dengan anak pertama tadi itu. Jadi mereka merasa seolah-olah mempunyai banyak pengetahuan tentang Allah. Jadi bagi mereka itu Allah itu ya Allah yang mereka pahami sedemikian rupa, tetapi untuk mempraktekkan apa yang menjadi kehendak Allah itu
tidak menunjukkan suatu kemajuan atau tidak menunjukkan apa yang mereka pahami dalam kehidupan nyata. Dengan demikian mereka menolak Yohanes Pembaptis situ ya. Ketika dia datang mewartakan pertobatan, persiapan bagi manusia, bagi para pendengarnya untuk menyambut Sang Mesias yang akan segera datang. Mereka tidak menyesal. Meskipun mereka menjawab ya, tetapi jawaban itu hanyalah sebuah ekspresi kebohongan, ekspresi pencitraan. Tidak melakukannya dalam aksi nyata. Langkah yang kedua, Yesus mengangkat itu. Jadi jawaban menolak tetapi kemudian menyesal dan melakukan apa yang diperintahkan ayahnya itu diceritakan ini atau diangkat oleh Yesus merujuk kepada para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Jadi dalam kacamata itu tadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama Yahudi, yang lain sejenisnya itu menganggap pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Perempuan sundal itu adalah orang berdosa yang dijauhi, yang perlu dijauhi, yang perlu dikucilkan sebab mereka itu sudah melanggar ajaran atau melanggar tradisi nenek moyang mereka. Sebab para pemungut cukai itu adalah kaki tangan orang Romawi pada waktu itu, dan juga perempuan-perempuan sundal itu adalah perempuan-perempuan yang tidak hidup layak atau memiliki kehidupan moral yang tercoreng dalam arti itu. Tetapi Yesus mengumpamakan mereka ini sebagai anak yang kedua, menolak kehadiran Allah atau menolak untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi mereka menyesal. Kemudian mereka merasa bahwa diri mereka itu sudah tercemar oleh dosa atau sudah jatuh dalam kegelapan. Dan oleh karena itu mereka mengharapkan kehadiran penolong ketika Yohanes Pembaptis mengajarkan pertobatan. Nah, di sanalah mereka hadir. Di sana mereka membuka hati, lalu kemudian menerima ajaran Yohanes dan memberikan dirinya untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan mereka. Tentu di sini ada sebuah perbedaan ya antara orang pertama dan orang kedua tadi. Orang pertama menjawab ya tetapi tidak melakukan dalam aksi nyata jawabannya itu. Dengan orang kedua dalam diri pemungut cukai dan perempuan sundal. Awalnya mereka menolak, tetapi mereka menyesal. Lalu kemudian mereka membangun sebuah komitmen untuk bertobat dengan mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan sekaligus mereka di situ berada dalam posisi ingin siap, ingin layak untuk menyambut Sang Mesias yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka pada waktu itu. Mereka merasa bahwa mereka tidak pantas menyambut Sang Mesias yang mulia itu nantinya. Oleh karena itu mereka perlu berbenah diri, perlu bertobat. Dan karena itu mereka datang kepada Yohanes untuk dibaptis ya, agar mereka pun dikatakan sebagai orang yang meskipun tidak secara sempurna pantas untuk menyambut Sang Mesias yang akan segera datang itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jadi gambaran kedua orang ini tadi bisa saja memberikan sebuah gambaran tentang diri kita, saya dan kalian. Mungkin saja dalam kehidupan kita ini ya, kita nampak kudus ya, nampak hari-harinya pergi ke gereja, berdoa dan sebagainya. Tetapi itu hanyalah sebuah tampak pencitraan. Dalam kehidupan nyata kita sulit untuk membuka diri dengan kehadiran sesama. Membuka diri dengan kehadiran orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Susah untuk membagi kasih, susah untuk mau berdamai, susah untuk memberi ruang pengampunan bagi yang lain. Mungkin juga diri kita ini adalah orang yang kedua, melakukan hal-hal itu, penolakan-penolakan seperti itu, tapi kemudian kita menyesal dan kita memohon pengampunan Allah atas apa yang telah kita lakukan. Tetapi pada masa Advent ini sebenarnya Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk setidaknya kembali bertobat agar pantaslah kita menyambut Sang Mesias Yesus Kristus yang akan lahir bagi kita. Dengan demikian penantian kita bermakna.
penantian kita itu tidaklah sia-sia. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita secara khusus dalam nada kerendahan hati untuk mau bertobat menyambut kedatangan Sang Mesias Juru Selamat kita. Amin.